yang ketiga ada faktor fisiografi atau bentuk muka bumi, dan yang keempat adalah faktor biotik atau makhluk hidup. Oke, baik, sekali masih ingat ya, jangan ya. Kalau kemarin udah bahas faktor-faktornya, kenapa flora dan fauna itu tersebar, sekarang kita mau lihat persebarannya. Bagaimana sih persebaran flora dan fauna di dunia itu? Ya, nah di sini, kira-kira perlu nggak kita mengetahui persebaran flora dan fauna itu? Perlu nggak? Untuk apa sih kita mengetahui persebarannya? Kenapa kita harus tahu persebarannya? Yang pertama nih, dengan kita mengetahui persebarannya, kita tahu karena misalnya penguin ada di mana letaknya, terus kita tahu beruang kutub itu di mana, terus kita tahu jerapah ada di mana, ya nak? Lebihnya Bu. Berarti Bu, penguin sama beruang kutub nggak bisa jumpa Bu. Kalau beruang kutub di mana letaknya? Beruang kutub itu ada di atas nih Bu. Ada di kutub Utara Bu. kutub utara. Beruang kutub ada di kutub utara ya kalau kita ada di Penguin Korea. di bawah di kutub selatan. Kutub selatan, ya benar. Secara alami, penguin sama beruang kutub itu gak ketemu sebenarnya. Kalau kita kasih mereka, satu ada di kutub utara, satu ada di kutub selatan. Nah, berarti dengan kita mempelajari persebaran ini, nah kita tahu letak hewan-hewan yang ada di dunia ini. Memulai pembelajarannya, kita lihat kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada indikator capaiannya atau IPK. Kita kali ini akan menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan Picture and Picture, serta melakukan diskusi kelompok, maka diharapkan peserta didik nantinya mampu mempresentasikan hasil analisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak ibu, dalam proses pembelajaran kali ini seperti biasa ibu akan melakukan 3 penilaian, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Yang mana nanti penilaian sikap ibu akan menilai kegiatan kalian, aktivitas anak-anak ibu semua dalam mengerjakan SKPD-nya. Terus ada penilaian pengetahuan dalam tes soal evaluasinya, dan ada penilaian keterampilan saat anak-anak ibu mengerjakan bertugas dan mempresentasikan hasil SKPD tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Pada hari ini kita masuk ke persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, sebelumnya anak-anak ibu juga udah ibu kirimkan materi ya di WA grup kelasnya kan, Nak? Ya, beberapa hari lalu ibu sudah mengirimkan materi di grup. Apa sudah dibaca, Nak, materinya? Sudah. Anak-anak ibu itu namanya melakukan literasi ya, Nak. Sudah membaca informasi, sudah membaca materi dari materi yang sudah ibu bagikan. Nah, silakan anak-anak ibu amati video berikut ini. Macam-macam bioma yang ada di dunia. Yuk ikutin aku untuk melakukan ekspedisi ini. Eits, sebelumnya kamu harus tahu dulu ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan bioma itu merupakan hubungan timbal balik antara benda hidupnya saja. Bioma terbentuk karena terdapat perbedaan letak geografis dan astronomis. Baiklah, Nak. Selanjutnya kita akan melihat persebaran fauna dunia. Kalau tadi anak-anak ibu sudah perhatikan video tentang persebaran flora tadi ya. Sekarang kita lihat persebaran fauna di dunia. Sedang mengamati video apa tadi tuh, Nak? Video persebaran bioma di dunia. Nah, dari materi yang sudah ibu bagikan di grup dan setelah kalian mengamati video pembelajaran yang ibu tampilkan barusan, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya, Nak? Iya, Bella, apa itu bioma, Bella? Bioma adalah ekosistem yang dibentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Iya, berarti bioma itu adalah sebuah ekosistem yang terbentuk karena ada perbedaan letak geografis dan astronomis. Letak garis lintang dan garis
iklimnya berbeda. Iya kan? Kondisi iklimnya berbeda ya nak? Ya, ada beberapa jenis bioma tadi yang ada di dunia seperti yang kita lihat di sini. Ada bioma gurun, stepa, taiga, tundra, hutan gugur, hujan tropis, sabana, dan hutan kering. Di gambar. Ruang Ada ruang kutub, Pinguin. ada pinguin, ada rusa kutub ya. Jadi ada hewan-hewan tertentu. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya? Manfaat bioma tundra itu untuk kehidupan di bumi? Ada yang bisa jawab? Sebelum ibu jawab? Ya, siapa kak? Namanya? Siapa? Bella. Ah, apa kalau menurut Bella? Karena bioma tundra sebagai penghasil ikan salmon terbesar di dunia, di mana ikan salmon memiliki kandungan omega 3 yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi setelah kalian amati video tadi, anak-anak ibu sudah melakukan literasi. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD kan bersama-sama. Sudah. Ayo kita kalian kerjakan bersama ya. Waktunya 30 menit ya, nah, waktu pekerjaannya ya. Bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Nah, baca ya. Udah selesai, Nak? Oke, udah selesai. Silakan presentasi ke depan. Baca ya. Silakan presentasi ke depan. Nanti teman kelompok lain boleh bertanya. Kelompok 1 ya? Udah siap nggak kan? Udah 3 orang ya. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja serta diri kami. Ada teman saya. Bioma tundra. Ciri-ciri musim dingin tanpa matahari sampai 9 bulan, matahari bersinar singkat, tidak ditumbuhi pohon tinggi. Sebaran kutub utara, kutub selatan, dan flora lumut, rumput, semak rendah tanpa pepohonan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Seperti yang kita ketahui, daerah tundra itu kan termasuk wilayah yang dingin dan tumbuhannya ada seperti lumut, rumput, dan semak-semak rendah tanpa pepohonan. Nah, pertanyaan saya, kalau di Indonesia itu tundra alpin ini dapat ditemukan di wilayah mana? Dan adakah di wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam tundra alpin? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan para teman kelompok saya menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tundra alpin dapat ditemukan di sekitar puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Karena kita tahu puncak Jayawijaya di Papua merupakan tempat tertinggi di wilayah Indonesia. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum itu ibu mau melakukan ice breathing dulu. Yuk, biar nggak bosan, biar masih semangat. Yuk berdiri semua, yuk berdiri yuk. Berdiri. Ya, oke, fokus. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ambil satu gambar. Ambil satu gambar, tempelkan di persebaran fauna di dunia. Itu hewan apa ya? Ikan arapamia. Oke, di mana? Di zona mana kah ikan arapamia itu? Di mana? Iya, benar. Oke, selanjutnya ya. Kamu gak sama yang lain, kamu duduk kak. Oke, selanjutnya kelompok 4 coba ambil.
Wallaby wilayah Australis. Benar nggak wallaby di zona Australis? Benar. Oke, bagus. Tadi semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik, dengan tertib, dan teman-temannya juga sudah bertanya dengan bagus dan bisa dijawab oleh setiap kelompoknya. Dan di sini berarti anak-anak ibu semua sudah bisa mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didiknya dapat memahami matematik. Di sini anak-anak ibu sudah dapat menentukan beberapa fauna dan di mana sih persebarannya, ya nak ya? Ya baik, bagus sekali. Kasih anak-anak ibu udah paham sama persebarannya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan nak? Apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan di mana? Oke, siapa namanya? Kak, ya apa Kak kesimpulan kita hari ini? Ya, Ibu, kita sudah belajar tentang bioma-bioma di dunia, yaitu ada bioma sabana, bioma stepa, bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, dan bioma taiga atau komodo. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita sudah belajar apa lagi? Ada lagi kesimpulan selanjutnya? Tadi itu floranya, faunanya. Ada Bu. Iya, apa aja? Jadi Bu, tadi kita sedang membahas tentang persebaran fauna di dunia, yaitu pertama Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopias, Oriental, dan Australis. Oke, bagus sekali.